pada channel kami ini. Bisa saat ini saya berada di Desa Ulak Pandan. Desa Ulak Pandan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sembilan Aji, Kabupaten Ogun, Provinsi Sumatera Selatan. Bisa sekalian, setiap Jumat rutin di sini pemerintah Desa Ulak Pandan menyelenggarakan senam sehat baik untuk lansia, remaja, dan semua masyarakat yang ada di Desa Ulak Pandan. Baiklah pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita coba, kita tanya sama yang punya desa, yaitu kepala desa 2 periode. Ya, nanti kita kenalan sama Pak Kades. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kita sudah bersama Bapak Kepala Desa. Tak tanggung-tanggung nih, beliau nih sudah 2 periode ya. Selamat pagi Pak Kades. Silakan Pak Kades, kenalkan dulu sama siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Herwani selaku Kepala Desa Kecamatan Sembilan Aji, Kabupaten Ogun. Dengan ini menyampaikan kepada Deteksi TV bahwasanya setiap hari Jumat kita diselenggarakan senam sehat ibu-ibu, lansia, remaja, putri, dan ibu-ibu posyandu PKK Desa Ulak Pandan. Jadi seluruh warga yang mengikuti senam itu. Dan kita setiap Jumat di lapangan ini, di lapangan yang cukup luas ya, dan juga Pak Kades, saya ingat ke sini waktu periode pertama ya, lapangan ini seperti ini sampai saat ini masih alhamdulillah memang kokoh lapangannya ya. Ini kalau boleh tahu dibangun kapan ini Pak? pada tahun 2018 nih pemirsa. Memang betul-betul sudahlah, kalau cerita turnamen tak terhitung lagi ya, sudah berbulan-bulan diadakan turnamen dan berbagai macam kegiatan di sini. Maka di sini tentu senam sehat ya bersama warganya. Dalam arti kata ini sudah menjadi program rutin tiap Jumat. Jumat sehat. Tapi pemirsa sekalian, yang bapak-bapaknya nih agak malas nih. Ibu-ibu semua hari ini selain senam mungkin ada makan tambahan segala macam biasa kita selalu mengadakan kegiatan rutin bertahun tahunan pemirsa sekalian. tahunan yaitu turnamen Turnamen di sini. setiap bulan Oktober. Oke. Setiap Oktober pasti tidak lama lagi akan ada turnamen ini. Tentu pemirsa sekalian pasti dong kita diundang. Baik pemirsa sekalian, mari kita ikuti bersama senam sehat ini ya, bersama warga masyarakat Desa Ulak Pandan, Kecamatan Sembilan Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan. Bersama kami, bersama Bapak Kepala Desa, bersama masyarakat Desa Ulak Pandan, tentu bersama Deteksi TV. Mari kita ikuti.
sakit sekarang lega, cerita lama aku dah reda. Pernah pusing tak nak tanya, aku kuat tanpa drama. Aku sakit sekarang lega, cerita lama aku dah reda. Pernah pusing tak nak tanya, aku bangsa punya dari move on, hidup sendiri tak perlu kau aku hati. Bayar tadi nama kau yang dari hati. Aku move on, hidup sendiri tak perlu kau aku hati.
bukan main. Season pertama nih pemirsa Deteksi TV sungguh hangat sehingga basah semua nih itu. Jadi dengan kesemangat kemeriahannya pada hari ini pemirsa Deteksi TV sekalian masih tetap di Desa Ulak Pandan. Bisa sekalian di sini tempat berkumpulnya anak-anak muda. Mengapa? Dikarenakan di lapangan ini selain tempat berolahraga dan semua aktivitas olahraga diselenggarakan di sini, juga di sini sekretariat Karang Taruna Sembawa Sakti, bisa sekalian. Jadi anak-anak muda di sini berkumpul di sini maksud kami dikarenakan ada sekretariat Karang Taruna Sembawa Sakti. Bisa sekalian, dan juga sering di tempat ini digunakan dalam rangka ikatan bidan. Lalu digelar layanan keluarga berencana. Kita kan juga eksekutor di sini. Bisa sekalian, kita ikuti sesi kedua ini ya. Yakin kita panas lagi bersama Boyang di lapangan volleyball Desa Lapangan.
lanjut, tarik, goyang, geger, ya, pemirsa, sekalian, inilah pelatih senam kebanggaan Desa Ulak Pandan. Siapa yang tidak kenal sama satu ini? Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada, tentunya yang masih setia pada channel kami. Pemirsa, alhamdulillah disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Biasanya inilah yang sering dilakukan oleh warga kita. Tapi pemirsa sekalian, boleh dikatakan akhir-akhir ini yang namanya gotong royong hampir kita ketahui bersama pemirsa sekalian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama ataupun dengan bergotong royong merupakan ciri khas bangsa. Mengapa? Tentu bangsa ini terlahir berkat gotong royong satu sama lain. Tapi akhir-akhir ini pemirsa sekalian, yang namanya kekompakan gotong royong boleh dikatakan hampir agak jarang terlihat. Tapi pemirsa sekalian, di sini di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Sembilang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, yang namanya gotong royong merupakan adat kebiasaan warga masyarakat di sini. Yang ada pekerjaan, baik itu persedekahan, baik itu ada musibah, baik suka maupun duka, yang namanya gotong royong masih kental di Desa Ulak Pandan ini. Seperti hari ini, lihat 1 Agustus, Jumat 1 Agustus 2025, masyarakat bersama pemerintah, ada kadus, ada RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemudanya saat ini sedang melakukan gotong royong. Yang mana dari tadi kita lihat, mulai dari pagi kebiasaan di sini setiap Jumat pagi, selain aktivitas berolahraga dan kebiasaan warga di sini bergotong royong membersihkan halaman ataupun pekarangan rumah masing-masing. Sehingga kalaulah kita ke Desa Ulak Pandan, merupakan ibu kota kecamatan, kemudian kita lihat kentalnya kegotong royongan tersebut. Pemirsa Deteksi TV sekalian, beginilah cara warga Desa Ulak Pandan bersama-sama membersihkan, baik itu di tempat pemakaman ataupun di tempat sarana lainnya. Kita coba, kita tanya. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Gotong royong Pak Pak, ini sudah menjadi tradisi kita Pak Yang namanya gotong royong ini memang baik sifatnya. Bisa sekalian, tapi boleh dikatakan saat ini yang namanya gotong royong ini hampir tergerus Pak. Tapi hari ini di Desa Ulak Pandan, yang namanya gotong royong itu masih tetap terjaga. Masih tetap terjaga. Contohnya ini pemirsa sekalian, ini lagi bersih-bersih apa ini Pak? Pembersihan Taman Pemakaman Umum. Taman Pemakaman Umum. Desa Ulak Pandan makin bersih. Setiap hari Jumat kami biasa Pak hari ini Jumat bersih. Iya. Jumat bersih. Betul Pak. Tadi ada ibu-ibu olahraga.
Ternyata saya kira wah ini mana bapak-bapaknya. Ternyata ini jawabannya. Kalau ibunya gotong royong, bapak-bapaknya olahraganya seperti ini ya. Membersihkan di pinggir-pinggir jalan-jalan utama ini. Di lingkungan ya. Baik pemirsa sekalian, kita berharap dengan kegotong royongan ini tetap terjalin di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Sebidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya di Provinsi Sumatera Selatan. Oke Pak ya. Selamat bekerja Pak ya. Ini pemirsa sekalian, warga membersihkan TPU ya, tempat pemakaman umum yang ada di Desa Ulak Pandan ini. Pemirsa sekalian, turun tangan langsung Bapak Herwani, Kepala Desa Ulak Pandan, memberikan contoh yang baik kepada warganya. Baik pemirsa Deteksi TV, kita coba bincang-bincang sama salah satu warga masyarakat, yaitu warga Desa Ulak Pandan. Om, selamat pagi Om. Iya. Siapa namanya Om? Nama Yayan Saputra Pak. Yayan Saputra. Lihat kamera Om, biar cakep Om. Nah, Om, kalau kita lihat yang namanya gotong royong ini memang budaya, tapi terkadang boleh dikatakan akhir-akhir ini gotong royong ini boleh dikatakan agak tersingkirkan. Iya Pak. Tapi saya lihat di sini di Desa Ulak Pandan ini yang nama gotong royong ini budaya yang masih tetap dipertahankan. Benar Pak. Iya. Jadi yang namanya gotong royong ini kalau hari ini gotong royong apa ya? Ini Jumat bersih Pak. Jumat bersih. Iya, Pak. Setiap Jumat dilakukan ini Om. Iya Pak. Iya. Kalau tadi ibu-ibu olahraga, Iya. saya agak miris loh, kemana bapak-bapaknya? Ternyata di sini semua. Iya. Kalau ibunya olahraga di lapangan tadi, Iya. bapaknya di sini. Gotong royong sambil membersihkan Lingkungan di desa. lingkungan di desa. Memang saya lihat di Desa Ulak Pandan ini yang namanya gotong royong bukan bersih-bersih saja Om. Seperti persedekahan ya. Ada kegiatan-kegiatan Desa Pak terutama. apalagi saat ini kita sudah mendekati, ini kan bulan kemerdekaan nih, tanggal Iya. 1 nih. Iya, sudah tanggal 1 ini Pak. Iya, berarti kita harus bersih-bersih semua. Bersih-bersih. Bersih-bersih, masang umbul-umbul Pasang tentunya umbul-umbul, Pak, di- untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Om, sudah tradisi apa yang diharapkan, terutama untuk generasi muda? Semoga ini Pak berlanjut untuk kedepannya Pak, untuk sampai generasi-generasi selanjutnya setelah kami nanti Pak. Iya. Semoga masih terjaga untuk kegiatan gotong Pemirsa royongnya. sekalian, itu yang diharapkan. Silakan.
siapa. Oke. Pemirsa sekalian, itu saja yang disampaikan oleh Om Ganteng ini. Dia berharap yang namanya gotong royong harus lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan lagi. Dipertahankan Iya, dikarenakan bangsa ini terlahir bukan gotong royong. gotong royong. Oke, pemirsa sekalian, tetap semangat ya Om. Oke, terima kasih, selamat pagi. Pemirsa sekalian, ini jembatan gantung ya. Di Ulak Pandan, Desa Ulak Pandan maksud kami ada 3 jembatan gantung. Ini salah satu jembatannya. Nah ini kita lihat jembatan ini merupakan urat nadi masyarakat untuk melakukan aktivitas, terutama mengangkut hasil-hasil pertanian. Pemirsa sekalian, kita tidak tahu nih dibangunnya kapan. Yang jelas jembatan ini setiap hari boleh dikatakan 24 jam ya, 24 jam digunakan warga untuk beraktivitas. Kalian ala bisa karena biasa. Kita lihat kalau saya takut atut kata anak-anak. Tapi warga di sini sudah menjadi kebiasaan melintas di jembatan yang menurut saya sangat berbahaya. Nah, pemirsa Deteksi TV, hari ini 1 Agustus 2025 kami dari tim Deteksi TV melihat masih tetap dalam acara melihat desa-desa potensi maksud kami. Saat ini kami berada di Desa Ulak Pandan. Bisa sekalian, Desa Ulak Pandan ini merupakan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kalaulah jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian, namun kita berharap dengan jembatan ini semua aktivitas masyarakat yang ada di Desa Ulak Pandan ini teratasi. Bisa sekalian, di sini setiap hari 24 jam dan alhamdulillah jembatan ini aman dari terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bisa sekalian, perlahan tapi pasti saya menapaki jembatan yang merupakan penyambung untuk warga masyarakat di sini beraktivitas. Bisa ada 3 jembatan gantung di Desa Ulak Pandan ini. Berarti untuk mengangkut hasil-hasil pertanian yang dari seberang sini dan mengangkut hasil-hasil semua kebutuhan masyarakat yang ada di seberang sana. Inilah penyambung untuk warga masyarakat di sini. Alhamdulillah pemirsa sekalian, walaupun agak sedikit perlahan, maklum kalau tadi kita lihat warga santai saja, boleh dikatakan tancap gas melewati jembatan ini dengan mengendarai sepeda motor. Tapi saya agak deg-degan. Mengapa? Dikarenakan di saat melintas di sini
jembatannya bergoyang-goyang. Baik pemirsa sekalian, lagi-lagi di desa ini budaya gotong royong tetap terjaga dan merupakan suatu adat kebiasaan. Terbukti pada hari ini. Kalau tadi saya melihat warga gotong royong di pinggir jalan, yaitu membersihkan TPU, tempat pemakaman umum. Hari ini pemandangan yang indah saya jumpai setelah meniti jembatan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, setelah melewati jembatan gantung yang sempat membuat saya deg-degan, tak lama dari situ kami berjalan. Sangat membanggakan pemirsa sekalian, di saat gotong royong kebanyakan sudah hampir ditinggalkan. Tapi pemirsa sekalian, nyatanya ini, ternyata di desa Ulak Pandan yang namanya budaya gotong royong masih tetap terjaga dan dipertahankan. Bahkan sudah menjadi adat istiadat warga yang ada di desa Ulak Pandan ini pemirsa sekalian. Katanya hari ini kita lihat, ya kita lihat tua muda bersama-sama bergotong royong perbaiki jalan-jalan yang sudah rusak pemirsa sekalian. Mengapa? Dikarenakan yang namanya gotong royong memang betul-betul harus tetap terjaga. Selamat pagi Pak Kades. Pak, tadi kita lihat gotong royong di pemakaman. Ini disambung gotong royong perbaikan jalan. Ini jalan kemana ini Pak? Ini jalan dari perusahaan SSP PLTU Penagung, Ya. tembus ke dusun 1 dan dusun 6 seberang desa Ulak Oh, Pandan. Ini merupakan akses Pak. akses ya? Yang buat jalan ini siapa Pak Kades? Yang buat jalan ini, yang sudah dicor beton ini dari dana desa Pak. Oh, dana desa. Yang cor beton. Ini dana desa tahun berapa nih Pak? Tahun 2020 Pak. 2020. Waktu jabatan yang kedua kan? Jabatan pertama Pak. Oh pertama, masih pertama tapi di ujung. Pak Kades jabatan keduanya kapan dilantik? Ingat nggak? 2022. 2022 pemirsa sekalian. Jadi di saat jabat pertama terakhir Pak Iya. dana desa digunakan untuk pengerasan jalan. Saat ini gotong royong Pak. Memang perlu kita ketahui Pak Kades, yang namanya gotong royong ini merupakan budaya bangsa kita. Budaya. Tapi harus kita akui jujur Pak, akhir-akhir ini sudah terkikis. Tapi di desa Ulak Pandan ini masih tetap terjaga. Bagaimana Pak Kades tentu bersama warganya menjaga kegotong royongan ini? Ini merupakan suatu tradisi dari nenek Tradisi, moyang, akar adat istiadat. adat istiadat. Dalam segala sesuatu hal bentuk kekompakan Pak. Kompakan, Kekompakan. Kita harus menjaga selalu kekompakan kita, kekeluargaan kita dan silaturahmi kita. Iya. Disinilah ajang silaturahmi. Mungkin dalam Iya. sebulan 2 bulan kita tidak ketemu. Betul. bertetangga, Jadi dengan gotong royong ini bertemu, berjumpa, silaturahmi. dan juga mungkin bukan cuman ini Pak ya. Iya, iya. Ada persedekahan, Ketika ada yang tertimpa musibah. meninggal Dalam arti kata baik suka dan duka. maupun duka. Pemirsa, inilah adat dan istiadat yang masih terjaga di desa Ulak Pandan, Kecamatan Sewidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baiklah, kita lihat pemirsa, inilah kondisi ya. Kondisi jalan pertanian. Memang beberapa waktu yang lalu jalan ini melalui dana desa. Itu. Iya, kita lihat. Selamat pagi, Pak. Pagi. Numpang jalan, Pak ya. Maju lewat. Iya.
Lagi gotong royong, Pak. Lagi gotong royong, Pak. alhamdulillah. Sampai saat ini saya lihat di desa Ulak Pandan ini, Pak ya, Ah, gotong royong masih terjaga. ya alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah. Warga, Pak, di sini, Pak. Gimana? Warga di sini. Warga. Oh, kita kebetulan ketua BPD, Pak. Subhanallah, pemirsa sekalian. Gak saya sangka ini. Biasanya, Pak, kalau ketua tuh melihat-melihat, tapi dari tadi saya perhatikan Iya, iya. megang cangkul nih pemirsa sekalian. Gak nyangka kalau beliau ini ketua BPD ya. Aduh, ini Pak Kades ini boleh dikatakan agak kelakuan, Pak. Gimana, Pak? Dia nggak cerita kalau Bapak ketua BPD. Oh, belum cerita. Pak? Iya, berarti kebersamaan Iyalah. BPD dan pemerintah desa selalu sinergi. Ya, alhamdulillah untuk Ulak Pandan, untuk kerjasama, saling motivasi, partner dalam kegiatan desa, Iya. baik itu secara administrasi ataupun di lapangan. Alhamdulillah di desa Ulak Pandan Semidang Aji berjalan dengan kondusif, alhamdulillah. Itu berkat Pak, dukungan saya tanya daripada dikit nih, saya tanya masyarakat. dikit. Ah, Kan banyak bangunan-bangunan di desa ini. ah, Apakah bangunan ini hanya kehendak kepala desa, Pak? Alhamdulillah untuk pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan, sesuai dengan musyawarah desa, RKP, dan kita lanjutkan dengan suatu peraturan desa, terbentuklah peraturan desa APBDes. Alhamdulillah sejak semua kegiatan pembangunan, Ya. baik itu fisik, keagamaan, ataupun lain-lain, alhamdulillah kita menjalankan secara musyawarah. Musyawarah mufakat, Pak Mufakat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak BPD. Maaf, Pak, siapa namanya, Pak? Siapa, Pak? Jurnalis. Pak Zonelis, Ketua BPD Desa Ulak Pandan, Semidang Aji. Kecamatan Semidang Aji. Tentu dengan kebersamaan pemerintah desa, perangkat, kadus RT, dan musyawarah mufakat BPD Ya. sebagai wakil Masyarakat. menyalurkan aspirasi. Iya. Akhirnya dengan semua musyawarah mufakat, tentu apa yang dibangun mendahulukan kepentingan masyarakat. Insya Allah. Bro. Baik, Pak Ketua BPD, mungkin sudah kontak-kontak ataupun mau bersama kami melihat jembatan ataupun melihat jalan Iya. yang ada di desa Ulak Pandan Iya. ini. Ya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tanpa disangka, saya kira beliau ini warga masyarakat biasa. Dari tadi saya perhatikan ya, betul-betul sama seperti Pak Kades di saat gotong royong membersihkan pemakanan umum tadi. Memang sosok pemimpin itu harus memberikan contoh. Salah satu yang ada di desa Ulak Pandan ini, antara pemerintah dan masyarakatnya sama-sama terjun berbahasa-bahasa, berkubang istilah kata bahasa di kampung demi kemajuan pembangunan desanya. Ikuti kami tentu bersama Deteksi TV. Om, bentar Om. Halo. Sekalian, inilah aktivitas warga yang setiap hari mengangkut hasil-hasil pertanian ya, yang ada di wilayah Ulak Pandan ini. Bisa sekalian kita lihat kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi dikarenakan harus seperti ini yang dilakukan oleh para petani. Bisa sekalian, ini ada jalan usaha tani ya. 1.500 meter. 1.500 meter. Pak Kades agak kelakuan nih. Saya kira petani warga di sini. Rajin nyangkul, ternyata ketua BPD. Oke, Pak Ketua BPD gabung ke sini. Ya, itu sama Pak Kades. Sama deh, Pak. Pemirsa Deteksi TV sekalian,
kalaulah dua bapak ini bersatu, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang akan dibangun tentu sesuai dengan keinginan daripada masyarakat. Akhirnya pada tahun berapa ini Pak Kades? 2023. 2023. Saat itu ketahanan pangan anggarannya masih bisa digunakan untuk membangun jalan-jalan usaha tani. Tapi tahun ini sudah tidak bisa untuk bangun lagi Pak Kades. Harus digunakan untuk kepentingan yang lebih potensi lain. Jalan ini berapa panjang ini Pak BPD? 1.500. 1.500. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Bukan main pemirsa sekalian, sehingga warga, kalau boleh tahu yang menggunakan ini warga Ulak Pandan atau ada warga lain Pak? Banyak dari kampung-kampung lain. Untuk penggunaan jalan, kebetulan Ulak Pandan ini yang merupakan ibu kota kecamatan sekaligus sentral perdagangan. Jadi untuk jalan ke arah kebon ini dipergunakan untuk masyarakat Ulak Pandan khususnya dan Semidang Aji pada umumnya. Desa Padang Bindu, Desa Keban Agung, termasuk Karanglantang dengan semua. Hujan Mas. Berarti melewati jalan ini lah. Jalan ini alhamdulillah karena sentral ekonomi khusus perkebunan kita berada di seberang desa. Di seberang untuk, desa. Desa-desa yang kami sebutkan tadi. Ya. Alhamdulillah ikuti jalan yang kita bangun dan juga untuk jalan ini umum sifatnya kan. Umum sifatnya. Nggak ada sumbangan. Tapi nggak ada retribusi Pak ya, ada sifatnya retribusi, umum. Pak, kita ketahui Pak, ini kan surganya buah durian ini. Pak Kades ya, Desa Ulak Pandan ini cukup terkenal loh dengan duriannya yang enak, yang manis, pokoknya beda dari daerah lain. Itu tapi sangat disayangkan pemirsa sekalian, pas kita ke sini duriannya lagi berbunga. Belum berbuah. Sedang berbuah Pak ya? Belum, Belum berbuah. Pemirsa sekalian, ada banyak buah-buah. Kalaulah lagi musim berbaris truk-truk yang membawa buah-buah ini. Ini gardu-gardu tempat ngumpul-ngumpul buah, Pak Pengepul. Yang 1, 2, 3 kan. Kebetulan di sini kan. Ntar kalau lagi rame di sini dibikin ini juga. Oh, dibikin shelter kayak pondok-pondok. Iya. Gitu kan. Tapi ini kan jalan kan bisa langsung. Khususnya kalau yang sini, yang sini yang khususnya untuk Ulak Pandan dari Kampung 1 tembus ke Dusun 6. Oh, ke Dusun 6. Yang sini kan. Yang kalau yang ini kebetulan kita akses ke luar desa, khususnya ke arah Keban Agung, ke arah PLTU. Oh, kalau warga boleh melewati ini, Pak? Boleh, semua ini kan jalan umum. Ini. Jalan umum, Masalahnya kalau di PLTU agak sedikit ketat kan? Apakah tetap jalan itu, Pak Kades? Bisa dilewati. Bisa dilewati, Jadi tidak perlu dalam arti kata izin segala macam. Tidak perlu. Dikarenakan petani yang ada di Kecamatan Semidang ini. Pemirsa sekalian, 1.500 meter pemerintah Desa Ulak Pandan membangun jalan ini. Sehingga memudahkan para petani-petani untuk mengangkut hasil pertaniannya. Kalaulah memungkinkan, jalan ini tentu sudah sangat lebar, tapi sehubungan dengan anggaran yang sangat terbatas, digunakanlah dana ketahanan pangan untuk pembangunan jalan desa ataupun jalan-jalan untuk sarana pertanian. Sepanjang 1,5 kilo ataupun 1.500 meter, jalan ini dibangun oleh pemerintah Desa Ulak Pandan. Terus, siapa Pak namanya Pak? Kita kenalan dulu Pak. Nama saya Nopran Kardensi, Kadus 1 Desa Ulak Pandan. Desa Ulak Pandan, yang punya wilayah ini. Ya. Ini ada bangunan, ingat gak? Ingat. Tahun berapa nih dibangun? Tahun 2023. 2023 jalan ini Pak ya? Ya. Sepanjang? Kalau yang ini 1.500 meter Pak. 1.500 meter. Nah ini ada satu jalan lagi nih. Kalau yang ini 1.100. Ini 1.100. Ya. Yang ini 1.500. Bercabang. Jalan bercabang. Alhamdulillah pemirsa sekalian, sampai saat ini jalannya cukup baik.
masih tidak ada kendala. Kalau yang seperti ini, inilah salah satu kepedulian pemerintah untuk membantu warga dan petani-petani di sini. Mengapa? Dikarenakan kalau musim sudah nggak ada cerita lagi lah. Kalau cerita ulak pandan pasti sudah terbayang namanya durian ulak pandan ini. Ya, Pak BPD? Iya, Pak. Ini 2023. Sama, ini 2023 juga. Yang ini sepanjang 1100 meter. Jalan usaha tani. Bukan main pemerintah Desa Ulak Pandan ini. Ini pemirsa sekalian. Dibangun tahun 2003. Di dalam, nanti kalau dibilang hutan, ini tanaman semua. Ada pohon durian, ada pohon karet ya. Jadi kalau dibilang hutan, nanti Pak BPD ataupun Pak Kadus agak kecewa dia. Dikarenakan pemirsa sekalian, inilah merupakan urat nadi warga Ulak Pandan, petani-petani di sini yang selalu, apalagi kalau sedang musim buah, Pak, membawa hasil-hasil pertanian ataupun hasil-hasil kebun. Pak, capek Pak? Mau kemana Bapak? Talang. Ah, talangnya di mana? Di sana? Air Binjai. Air Binjai Pak. Berapa jauh dari sini? Pemirsa sekalian, kita jumpa sama orang tua kita ya. Kita tanya-tanya dulu. Selamat pagi Pak. Siapa namanya? Sarkoni. Sakoni. Tinggal di mana Pak? Tinggal Ulak Pandan. Ulak Pandan. Di kampung berapa? Dusun 1? 4. Oh, Dusun 4. Ini mau ke Talang? Talang. Ke kebon ya? Nah, kebun. Berapa jauh Pak? Kira-kira sekilo lah. Sekilo. Berarti melewati jalan ini kan? Ya. Melewati jalan ini, Bapak yang ke sana atau yang ke sini? Aku simpang sini, cuma jalan sana. Oh, itu ya. Itu. Itu. Pak, ingat saya Pak, waktu tahun berapa lupa. Ya, ini kan jalannya tidak seperti ini. Masih tanah. Sekarang kan sudah enak. Ya, sudahnya. Khusus roda 2 sudah aman lewat sini Pak. Aman. Ya. Talang aja Binjai kami. Oh, talang air Binjai. Talang air Binjai. Binjai itu salah satu buah yang paling enak. Sama seperti di Medan juga ada Binjai. Ternyata pemirsa sekalian, di Ulak Pandan ini banyak talang. Oh. Salah satunya talang air Binjai. Tentu itu di tepi sungai ada pohon Binjai, Pak. Ya. Itu ceritanya. Pak, dengan dibangunnya ini apa yang Bapak rasakan? Yang bangun ini. Ya, dengan adanya bangunan jalan ini, apa yang Bapak rasakan? Yang jelas Pak, sepatunya tidak kotor lagi seperti dulu kan? Oh. Sejak dibangun oleh pemerintah desa. Gitu. Pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama warga Ulak Pandan yang akan menuju ke Talang, yaitu Talang Binjai. Terima kasih Pak ya. Bisa sekalian ikuti perjalanan kami melihat potensi yang jauh, tapi semangat tetap melihat apakah memang benar kepala desa, BPD dan pemerintah di sini membangun jalan akses untuk saudara-saudara kita petani. Ternyata bahwasanya di jalan ini yang 1,5 kilo ataupun 1.500 meter, yang 1 kilo lebih 100 meter. Ikuti bersama kami, tentu bersama Deteksi TV. Baik, pemirsa Deteksi TV, kalaulah tadi boleh dikatakan agak sedikit deg-degan, naik, turun, jalan licin, tapi sudah merasa nyaman. Bisa sekalian, lupa saya berapa tahun yang silam saya pernah ke tempat ini, tapi tidak seindah ini. Di sini alhamdulillah berkat langkah pembangunan kepala desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tentu melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Ulak Pandan ini. Akhirnya pada tahun 2024 dibangunlah jembatan yang menghubungkan
dari seberang sini ke seberang sana. Ini ada sungai, namanya Sungai Suku. Di Sungai Suku ini pemirsa sekalian masih terjaga dan terbebas dari polusi sungai. Kita ketahui di sungai ini habitat ikan berbagai macam jenis masih terjaga di sini. Pemirsa sekalian, kalaulah tadi 1.500 meter jalan usaha tani kita lalui dan belok kita ke kiri ada 1.100 meter akhirnya sampai ke tepian ini. Bisa sekalian kita bincang-bincang sama yang punya kebijakan, tentu yang punya desa ini. Ikuti kami tentu bersama Deteksi TV. Pemirsa, kita bincangin lagi ini kepala desa 2 periode ini yang memang betul-betul dari periode pertama dan periode kedua selalu tancap gas membangun berbagai macam infrastruktur pembangunan di desa Ulak Pandan ini. Bisa sekalian, tentu beliau tidak sendirian dikarenakan setiap derap langkah pembangunan selalu diselenggarakan dengan musyawarah mufakat dan menjawab keinginan-keinginan masyarakat. Tentu apa yang dibutuhkan itu yang didahulukan. Pak BPD, Ya. Ini ada jalan Pak BPD Ya. dan Pak Kadus. Ini di wilayah Bapak. Ya. Ini ada jalan. Tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang ini ada jembatan Pak. Jembatan ini menghubungkan 2 wilayah. Kalau di seberang sana itu apa namanya Pak Kades? Wilayah Ayah Putahan, Ayah Putahan. Masih termasuk di wilayah Desa Ulak Pandan. Desa Ulak Pandan. Tentu kalau kita lihat ujung-ujung pemirsa sekalian, pohon-pohon durian, Pohon duku, lagi-lagi pohon duku, pohon rambutan, kebun-kebun karet penduduk. Petai, woi. Saya lupa. Saya suka, yang saya banggakan hanya durian. Di sini pemirsa gudangnya itu. Saya ingin dalam arti kata bagaimana caranya ini tetap terjaga. Pak Kades, ini melalui program ketahanan pangan membangun jembatan ini Pak. bukan Pak. Oh, bukan. Dari dana desa. Oh dana desa, tapi bukan yang kalau ini ketahanan pangan. Jalan yang 1.500 meter tadi jalan usaha tani, Usaha tani, ketahanan usaha, pangan. ketahanan pangan. Yang 1.100 tadi jalan usaha tani Usaha tani. Iya. Yang jembatan ini dari dana desa. dana desa. Pemirsa sekalian, kalaulah untuk tahun ini peraturan pemerintah tidak boleh lagi digunakan untuk bangun Pak. Untuk bangun ya. Memang ketahanan pangan untuk ketahanan pangan yang sifatnya bergulir dan menghasilkan. Nah, antisipasi ini dalam arti kata berarti ini kan ada dana desa yang bisa dibangun. Berarti untuk ke depan tidak menutup kemungkinan pembangunan itu Pak BPD. Kita gunakan dana desa tersebut. Kembali. Pak Kades, lagi-lagi saya tanya Pak, tahun 2025 ini ada pembangunan apa saja Pak? Pembangunan 2025 Mhm. gedung Posyandu stunting. Itu kan dari arah stunting Pak. Dari Di mana ini? Di Di- kampung apa nih? di Kampung 2. Di Kampung 2. Nanti Kita lihat nanti. Iya. Sudah dibangun? sudah dibangun. Sudah selesai? Hampir 80%. Hampir 80%, tinggal 20%. Kalau 20 itu mungkin cet-cetnya Pak ya. Jalan Ada juga jalan tahun ada ini. juga jalan panjang 100 meter, lebar 2,5 meter. Itu di Kampung 4. Pak. Pemirsa, lagi-lagi tak henti-hentinya. Jalan, jalan, jalan. Dan selalu jalan. Andaikan beliau ini bukan kepala desa. Andaikan bupati, saya rasa mulus di Oku ini. Mengapa? Dikarenakan kepala desa ini memang hobi. Dan juga bersatu sama Pak BPD. Memikirkan jalan dikarenakan beliau berdua ini dan BPD, anggota-anggota dan kadusnya betul-betul menginginkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena Kalau jalan ya adalah urat nadi perekonomian. bukan nadi perekonomian. Bagus jalannya, bagus masyarakatnya. Bagus masyarakat. Tentu bagus ekonominya. Baik pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita akan melihat situasi dan kondisi jembatan yang dibangun pada tahun
2024 ini. Tentu bersama kami. Oh 2023. 2023 berarti sudah 2 tahun ini Pak Kades. Masuk tahun 6 bulan lebih. Jembatan 2024. 2004. Oh 2024. Yang ini Jalan. 2023. Ini dua jalan masih terjaga dan mulus. Dan juga jembatan kita lihat pemirsa sekalian. Sudah hampir 2 tahun Pak ya? Setahun, Pak. Setahun lebih jembatan. Setahun setengah. Iya. Kondisinya masih kokoh, sekokoh petani-petani di sini yang lagi gas-gaspol membawa hasil petaninya. Ikuti kami. Sekalian inilah Masih terus ini jalannya ke Pucuk. derap langkah pembangunan yang dirasakan oleh warga masyarakat. Tentunya warga desa Ulak Pandan. Ya sekalian, kiri kanan kita lihat berjejer pohon besar-besar ya. Ini ternyata pemirsa sekalian, inilah pohon-pohon durian. Tapi sayang sedang tidak berbuah. Dan juga pemirsa sekalian, wah begitu banyak pohon-pohon duku. Pemirsa sekalian, desa Ulak Pandan ini memang surganya buah-buahan. Baik, pemirsa sekalian, kalaulah saat ini kita meninjau dan melihat jalan-jalan, jembatan yang dibangun oleh pemerintah desa Ulak Pandan, kita akan melihat pembangunan lainnya. Sampailah kita di seberang, disambut oleh kebun-kebun duku dan kebun-kebun durian. Kita lihat pemirsa sekalian, betapa banyak pohon-pohon, ya pohon-pohon tinggi ini adalah pohon-pohon durian. Oh, ada petai, ada duku. Nah, kita berjumpa kepada seorang petani. Kita wawancara dulu. Selamat pagi Pak. Dari mana Bapak? Dari kebun, Pak. Berapa jauh Pak kebunnya Pak? Dekat sini, Pak. Oh dekat sini. Pak, ini kan sudah ada jembatan nih. Ya. Kalau sebelumnya jembatannya seperti apa? Ya, kalau sebelumnya belum ada jembatan, Pak, masih jalan kaki nyebrangnya. Oh jadi nyebrangnya motor lewat. Ya, kalau dulu memang belum lewat motor. Jembatan dahulu, baru bisa lewat. Ini sudah berapa lama Pak? Ingat nggak? Yang ada jembatan ini. yang bisa lewat motor. Ya, Ya sekitar lebih 1 tahun Pak ya. inilah. Sehingga Bapak santai aman membawa hasil-hasil pertanian. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf sama siapa Pak namanya? Ahmad Ahmad. Tinggalnya di Ulak Pandan. Desa Ulak Pandan, Kampung Kampung 1. 1. Nih ada Pak Kadusnya nih. Iya, iya. Nah Pak Kadus, Kampung 1. Betul warga Bapak ini. Warganya nih. Nah ini itu Pak, dengan pembangunan ini tentu sebagai warga Bapak cukup terbantu. Alhamdulillah. Namun kalau berbicara sempurna, yang namanya kita manusia masih selalu kurang. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Kades, sama Ketua BPD, ingin sekali Pak buat yang lebih terbaik untuk warganya. Namun oleh keterbatasan anggaran, akhirnya 1 tahun setengah yang silam dibangunlah jembatan ini. Kalau jalan ini Bapak ingat nggak jalan ini nih? Barang dengan jembatan inilah, Pak. Bang dan jembatan. Apa yang akan Bapak ucapkan sama pemerintah desa Ulak Pandan? Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Itu tentu pemirsa sekalian, ungkapan perasaan hati oleh petani yang ada di desa Ulak Pandan. Inilah kondisi jalan. Jembatan gantung, bukan jalan, jembatan gantung. Nah, saudara sekalian, saya lari, tapi sampai di tengah kita takut. Sekalian, inilah Sungai Suku, ya. Sungai Suku ini merupakan sungai yang ada di desa Ulak Pandan. Ya. Pak Kades, ini sungai ini muaranya kemana Pak? Sungai ini bermuara di Batu Kuning. Oh, di Batu Kuning. Jadi panjang dong ini. Panjang, Pak. Jadi di Batu Kuning itu ada muaranya. Kalau ulunya Pak? Hulunya jauh ini Pak, di seberang Hujan Mas. Seberang Hujan Mas ulunya. Berarti aman dong dari polusi-polusi tambang. Aman Pak.
Makanya airnya bening pemirsa. Oh, bukan main ya. Itu. Tapi saya udah janji nih sama Pak Kades. Saya telepon tadi malam, Pak Kades siapin ikan panggang dari sungai suku ini. Kalau dibeliin saya ikan mujair yang dari danau Kanau, saya nggak mau makan. Tapi informasinya sudah ada ikan baung dari sungai ini pemirsa sekalian. Tentu kalau sudah cerita ikan baung pasti dipepes dengan tempoyak. Tempoyak itu merupakan dari buah durian yang difermentasi. Kalaulah ikan baung dipepes dengan ikan tempoyak, dengan tempoyak maksud kami, kalaulah makan mertua lewat, sering dilupakan, hanya untuk bercanda. Pemirsa Deteksi TV sekalian, lagi-lagi pemerintah desa ini sangat konsen dan selalu peduli kepada kebutuhan masyarakatnya. Bisa sekalian, ini di Kampung Satu seberang. Jadi desa Ulak Pandan ini terpisahkan oleh Sungai Ogan. Namun walaupun terpisah, jalinan silaturahmi kedua desa, kedua dusun ini sangat erat. Dan juga kita ketahui pemerintah desa sangat peduli dengan kebutuhan masyarakatnya. Mengapa? Dikarenakan yang namanya air bersih adalah sumber daripada kehidupan. Akhirnya pemerintah desa membangun beberapa unit sumur bor, pemirsa sekalian. Salah satunya ada di Kampung Satu yang ada di seberang ini. Kita lihat sumur bor. Apakah airnya mengalir? Apakah airnya bersih? Apakah penduduk ataupun warga menikmati hasil pembangunan yang satu ini? Pemirsa sekalian, inilah bangunan sumur bor. Dilihat sangat sepele. Tapi pemirsa sekalian, dari dalam perut bumi ini menghasilkan air yang bisa menghidupi berapa warga yang ada di sini. Akhirnya pemerintah Desa Ulak Pandan pada tahun 2024 dibangun. Ini kondisinya betul-betul bangunan ini kokoh ya. Dan kita lihat airnya bisa sekalian. Bukan main megah. Bisa sekalian, ini towernya dan banyak pipa-pipa yang mengalir ke rumah-rumah warga ataupun rumah-rumah penduduk. Sekalian, untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di desa, di dusun satu, Desa Ulak Pandan ini. Bisa sekalian, banyak rumah warga yang ada di Kampung Satu seberang ini yang merasakan nikmatnya air bersih. Kita coba lihat yang dibangun ini apakah betul-betul manfaatnya terasa oleh warga masyarakat. Pemirsa sekalian, ternyata inilah hasil pembangunan Pak Kadus sumur bor yang dibangun pada tahun 2024, Pak ya. Ini pemirsa sekalian, tak ubahnya PDAM. Apa? Dikarenakan air ini disalurkan ke rumah masing-masing, tentu ada meteran, tentu ada biaya, Pak ya, dikelola. Mengapa? Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air bersih ini. Namun kalaulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ataupun tersumbat, ataupun ada pipa-pipa yang pecah ataupun patah, uang hasil retribusi air ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan, tentu untuk kepentingan masyarakat itu juga. Ya sekalian, inilah wujud pembangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Ulak Pandan.
Pemirsa sekalian, kalau ini aku suka dan aku suka beternak. Pemirsa sekalian, inilah kambing-kambing ketahanan pangan. Itu. Om, ini tahun berapa nih Om? 2024. Wah, sudah banyak anaknya ini. Nih. Om dapat kebagian berapa ekor Om? Hah? 10. 10 itu untuk Om sendiri. Pemirsa sekalian, ini nih peternak tangguh ya. Kita bincang-bincang. Om siapa namanya Om? Husin. Tinggal di kampung 1. Desa? Ulak Pandan. Om, ini kan program ketahanan pangan nih. Dapat berapa ekor kambing? 10. Om sendiri yang pelihara 10 itu. Sudah berapa kali beranak Om? Sudah ada berapa ekor hasil anaknya? 3. Pemirsa sekalian, tentu kambing-kambing ini adalah kambing-kambing lokal. Mengapa? Karena kalaulah kambing-kambing jenis etawa segala macam boleh dikatakan tidak cocok di sini dikarenakan perawatan harus dan juga rumit. Om, saya mau tanya nih, sistem baginya seperti apa ini? Nah ini jangan bingung-bingung, cerita saja Om. Ini kan Om pelihara 10. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau balik desa lah, Bu. Anaknya atau induk? Bagi betul-betul nih anaknya kalau ada yang nak meliharanya juga ambil. Oh, jadi ini dibagi dan digulirkan untuk yang lain. Iya. Ini betul-betul pemerintah desa ini peduli ya. Mengapa? Dikarenakan kalau dikasih semua mungkin tidak mencukupin anggaran, akhirnya bergulir Om ya. Iya. Kalau sudah ini induk 10, ada anaknya, tentu ada bagian-bagiannya kan. Itu Om, walaupun dari kecil yang namanya kambing, kalau dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, insya Allah Sukses. tahun ini kita pelihara kambing, mudah-mudahan tahun depan kita pelihara sapi. Sekalian, ini contoh salah satu ketahanan pangan yang ada di Desa Ulak Pandan. Tapi bukan cuma ini pemirsa sekalian. Kita lihat kandang-kandang kambing lainnya. Ikuti kami tentunya bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, saat ini saya ada di kebun ya. Cuman kadang kita jadi tanda tanya besar. Banyak yang bilang katanya ini kebun Pak Kades. Ada juga bisik-bisik tadi katanya kebun Pak BPD. Jadi karena saya ini bingung, yang punya kebun ini siapa? Semuanya tersusun rapi, pohon-pohon durian, pemirsa sekalian. Di sini, di tempat ini kalau lagi musim buah, surganya buah durian. Apakah sedang tidak ada buah ini? Sehingga Pak Kades bilang, oh ini kebun warga. Apakah nanti kalau sudah ada buahnya, baru beliau ngajak kita ke sini. Pak Kades, sini dong Pak Kades, Pak BPD, Om BPD. Nah, pemirsa sekalian, kita lihat. Sini Pak Kades, kelihatan sini. Kita ngumpul-ngumpul. Ini kebun. Kebun di pinggir dusun. Begitu banyak duriannya. Tapi pemirsa sekalian, mengapa saya diajak ke sini? Dikarenakan ada yang perlu kita lihat. Om, ayo Om, sini Om, gendong Om. Ternyata pemirsa sekalian, di sini itu ada ternak. Itu, ternak apakah gerangan? Oh, Pak Kadus. Sini Pak Kadus, lihat sini. Oh, cakep. Cakep ini. Kamar Jan. Nah, sini Pak. Biasanya Om yang ngingon nih. Coba kita serahkan dengan beliau. Gendong. Ini cowok. Cowok ganteng, lihat situ, Pak. Ini sudah anaknya. Bisa sekalian, ada kandang. Nanti saya shot. Pak, saya mau tanya, dapat berapa ekor dari Pak Kades nih? 10 ekor. Berapa betina, berapa jantan?
Cikok jantan. 1 jantan, 9 cewek. Ah. Saya lihat ceweknya cantik. Tunggu, sabar kau, nanti aku shot. Bisa sekalian, kambing tuh kayaknya naksir sama saya. Tadi diam, nggak ribut. Saya datang ke sini ribut nih. Tahu dia, ada yang cakep di sini. Pak, ini sudah berapa lama? Kira-kira setengah tahun. Setengah tahun. Sudah berapa anaknya? 4. Sudah 4. Setengah tahun sudah dapat 4. Berarti 2 anaknya. Ada yang 1 kan. Ada 1, Dia ada yang 2. Ini sendirian. sendiri. Pakannya diambilkan atau dilepas? Dia lepas dalam kandang. Oh, dilepas dalam kandang. Ayo Pak, sini dekat sini. Dilepas dalam kandang, pemirsa sekalian. Bukan main. Ini luas ya, berarti ini dipagar Pak ya. Dipagar, dilepas. Sehingga tidak repot untuk mencari makannya. Pemirsa sekalian, ini kambing-kambing ketahanan pangan. Anggaran tahun 2024 Pak Kades ya. Pak, kalau boleh tahu ada berapa kambing Pak? 2024 ini Pak. 2024 kita ada sekitar 140 kambing Wih, yang dibagikan kepada warga yang mau memelihara. kalau kambing ini sudah berapa tahun Pak? Program pemeliharaan kambing ini. Baru Oh, baru sekali. Pak 2024. 2014. 2024. 2024. Tak tanggung-tanggung pemirsa sekalian. Baru ini saya ketemu 100 ekor. Jadi pemirsa sekalian, setiap warga sini Pak Kades Ya, siap. dikasih 10 ekor kambing. 1 jantan Pak BPD. Masalahnya nggak didekatkan Pak BPD ini. Pembelian 100 ekor kambing tentu ada persetujuan Pak BPD ya. Pasti. Itu. Pak, kambing-kambing ini sebelum saya dekat, apalagi lihat anaknya tadi sehat-sehat. Alhamdulillah. Dikarenakan betul-betul ahlinya Pak ya. Pak Kades, apapun kalau diserahkan sama ahlinya, insya Allah akan berhasil. Tapi bisa sekalian, kalaulah Pak Kades ini nepotisme, kambing-kambing ini diberikan kepada keluarga Pak Kades, sementara keluarganya belum pernah ingon kambing, alamat ketahanan pangan di desa Ulak Pandan ini tidak akan sukses. Hancur dia. Tapi ini dibagikan khusus warga ya Pak ya, yang sudah terbiasa memelihara kambing-kambing ini. Bisa sekalian ikuti kami melihat kandang dan melihat kambing-kambingnya. Tentu bersama Deteksi TV. Itu jantan. Oh, ganteng. Oh, bukan main pemirsa sekalian. Ini jantannya nih. Oh. Anaknya di jantan ada. Anaknya pemirsa sekalian. Ini ada 10 kelompok pasti Pak ya. 10 Apa namanya kan 100 ekor nih. Cakep bener nih. Ini indukan-indukannya. Kalau boleh tahu dari 100 ini ada datanya Pak. Sudah berapa anaknya? Pak. Kalau ini ada anaknya 4. Sana tadi ada anaknya 3. Baru 6 bulan sudah menghasilkan berapa Pak BPD? Nah ini karena per kelompok ataupun kandang ini terpisah-pisah kan, ada yang dusun 1, 2, 3, 4, 5. Dusun 6 ada dusun 6. Dusun 6 kosong berarti sampai dusun 5 ya. Otomatis terpisah untuk kondisi realnya sampai saat ini kita belum belum data laporannya ya. Dikarenakan masih baru 6 bulan ya. Paling akhir tahun mungkin kita cek data lagi. Pak, kambing ini setahun 2 kali loh. Kalau kita hitung-hitungan, andai kata sekali punya anak 2, berarti setahun ada 4. Iya, insya Allah. 4 kali 100 Pak Kades bisa jadi juga kan kambing ini 400 ekor pemirsa sekalian dalam 1 tahun. Ini baru 6 bulan Pak ya. 6 bulan ya. Baru 6 bulan sudah banyak suara anak-anak itu. Kita
kalau sudah 1 tahun kita datang sini dan kita akan menjadi apa? Kalau istilah kambing tuh bakul ya. Pemirsa sekalian, bagi pedagang ataupun yang membutuhkan akan kambing-kambing sehat, kalau sekarang 6 bulan sudah banyak kambing-kambing yang ada di desa Ulak Pandan ini, kita yakin kalau 1 tahun. Mengapa? Dikarenakan pada tahun 2024 ini betul-betul desa Ulak Pandan dengan program ketahanan pangan memelihara 100 ekor kambing yang sehat-sehat ini. Tentu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kambing ini tetap sehat dan cepat memberikan hasil. Inilah salah satu kepedulian desa terhadap warga masyarakatnya. Sekalian jalan ini dibangun dengan anggaran dana desa pada tahun 2025. Kita lihat bisa sekalian, inilah jalannya yang betul-betul dibutuhkan oleh warga dan betul-betul dimanfaatkan oleh warga yang ada di desa Ulak Pandan ini. Baik pemirsa sekalian, betul-betul seiring dengan derap langkah pembangunan, berkali-kali saya katakan, membangun bukan selera kepala desa, melainkan membangun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desanya. Ya sekalian, akhirnya pada tahun 2025 melalui anggaran dana desa, pemerintah bersama-sama, pemerintah desa maksud kami bersama-sama BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda merumuskan suatu pembangunan. Akhirnya dibangunlah jalan cor beton. Ini kondisi jalannya pemirsa sekalian. Nanti kita lihat di papan kegiatannya. Pemirsa sekalian, jalan yang dibangun oleh pemerintah desa Ulak Pandan ini sepanjang 100 meter dengan lebar 2,5, tentu dengan ketebalan 0,2 yang terletak di Dusun 4 desa Ulak Pandan ini betul-betul dikerjakan secara swakelola oleh warga masyarakat ini. Akhirnya pemirsa sekalian, Pak BPD, ini ada jalan. Ya. Jalan cor beton. Cor beton. Yang ada di Dusun 4. Dibangun pada tahun 2025. Tentu sebagai ketua BPD, beliau ini yang menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa, alhamdulillah. Jadi membangun bukan selera kepala desa, ya, melainkan membangun untuk kebutuhan masyarakat desa Ulak Pandan. Pemirsa sekalian, banyak sudah. Kalaulah tadi membangun sarana prasarana untuk mendukung para petani-petani yang ada di seberang desa ini. Akhirnya ini banyak penduduk di dalam, pemirsa sekalian. Kita lihat ke dalam dan sampai kemana pembangunan jalan ini. Ikuti kami. Sekalian, ini pohon kelapa pendek-pendek ya. Pendek. Alhamdulillah ini aman, Pak. Aman ya? Nggak ada masyarakat jahil. Nggak ada yang jahil ya. Kayak gini nah. Kan? Sama seperti itu tadi ya. Kalaupun ada kebutuhan minta paling. Minta. Itu. Bisa sekalian, inilah pohon-pohon kelapa nias ya. Itu, ini jenisnya kelapa nias. Kelapanya pendek, kelapanya lebat dan berbuah lebat. Oh ya, nah, pemirsa sekalian, sepanjang 100 meter
pemerintah desa membangun jalan ini, akhirnya warga desa Dusun 4 ini merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya pembangunan, tentu bersama pemerintah desa Ulak Pandan. Pemirsa sekalian, kalau cerita berkeliling rasanya belum puas, namun ada secah harapan dan sangat membanggakan hati. Akhirnya untuk kepentingan masyarakat, pemerintah desa membangun, ada bangunan di Pemirsa sekalian. Sepertinya pembangunan ini belum diresmikan sepertinya. Mengapa? Ibarat kata orang tua masih anyak-anyaknya. Ini ada posyandu dibangun dan juga ada sumur bor. Memang pemirsa sekalian, untuk menambah fasilitas selain lapangan olahraga yang begitu megah ini, dibangun periode pertama masa kepemimpinan kepala desa muda ini, dan pada tahun 2025 ini dibangunlah posyandu untuk mengantisipasi stunting. Pemirsa sekalian, untuk bangunannya coba kita lihat mendekat. Rembuk stunting desa Ulak Pandan. Bukan main megahnya bangunan-bangunan ini. Ya, ini tentu biasa digunakan kegiatan-kegiatan PKK, 10 program pokok PKK. Kita tanya nih, mana Pak Pimpin? Lagi-lagi kita bincang-bincang sama Ketua BPD Desa Ulak. Saudara sekalian, ini ada bangunan. Dibangun pada tahun berapa ini? 2000, anggaran 2025. 2025. Dibangunlah posyandu. Digunakan untuk ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK, kegiatan rebuk stunting. Gini, kalau kita sudah berbicara rebuk stunting, Pak Ketua BPD, kita harus peduli dengan anak-anak kita. Sehingga kita ketahui anak-anak ini merupakan estafet pembangunan, generasi penerus kita, pemirsa sekalian. Jadi sejak dini kita pantau, kita perhatikan, kita tanggulangi, dan kita sukseskan program rebuk stunting ini sehingga anak-anak yang ada di Desa Ulak Pandan ini menjadi sehat semua, Terbebas dari stunting. Taulah gedung ini. Nah, dan ini kan ada sumur ini, Pak. Iya. Ini sumur bor juga. Sumur bor. Kalau tadi di seberang sana, itu sumur bor itu untuk galian bor. Galian. ini sumur galian ini. Sumber galian untuk sepaket dengan Pembangunan ini. Pembangunan gedung stunting, karena istilahnya setiap yang namanya stunting itu harus didukung keseluruhan oleh dari air bersih, dari ruangan bersih, kamar mandi, betul sekalian. Percuma kalau gedung kita bagus, sementara tak ada air. Tak ada air. Dikarenakan kita sepakat loh, yang namanya air ini adalah sumber kehidupan. Iya, sumber kehidupan. Kalau tak ada air, apa artinya? Konsen, apa tuh nonsen ya? Nonsen. Kalau kita akan memberikan pelayanan kesehatan. Oke, sini Pak Kadus. Ini ada di Dusun 1? Dusun 2. Oh, Dusun 2. Di Dusun 2 ini dan juga kita ketahui pemirsa sekalian, dari tadi kita lihat pembangunannya merata. Iya. Semuanya setiap tahun pemerintah Desa Ulak Pandan ini membangun, ada 4 dusun. Setiap 6 dusun. 6 dusun. 6 dusun. Setiap dusun kebagian kue pembangunan. Apa? Baik pemirsa sekalian, kalau cerita puas rasanya belum ada puasnya. Kita untuk keliling melihat desa yang betul-betul potensi ini. Namun ada waktu dan jarak juga yang memisahkan kita. Baik pemirsa sekalian, dari Desa Ulak Pandan kami akhiri liputan melihat desa potensi.
about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. That's what I like about. That's what I like about. And don't run, no. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. We need enough love to hold us where we are. Rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada, awalnya saya sapa. Bisa sekalian, kalaulah ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau dicerita lelah cukup melelahkan, tapi dari kelelahan tersebut banyak hikmah yang saya dapat dari hasil pemantauan desa-desa potensi, terutamanya Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan ini. Bisa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan, pemerintah desa bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh tua-tua, dan selalu berkoordinasi sama BPD. Akhirnya bisa sekalian, begitu banyak dari tahun ke tahun dibangun untuk kepentingan warga masyarakat desa yang ada di Desa Ulak Pandan ini. Bisa Deteksi TV sekalian, dari Desa Ulak Pandan, salah satu desa di Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Kami akhiri berjalan, melihat, meninjau, dan memantau pembangunan-pembangunan yang ada di desa potensi ini. Terbesit sesecah harapan, dengan gotong royong, dengan kebersamaan, tentu dengan guyup dan mufakat antara pemerintah dan masyarakatnya. Tentu dengan sinergi ini, yakinlah bahwasanya kita bisa hidup dengan baik. Daerah kita, pemerintah kita akan selalu menjadi baik.
Sesaat lagi pemirsa Deteksi TV sekalian, kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Tentu dengan momen tersebut kita tetap jalin persatuan dan kesatuan serta kokohkan gotong royong. Pemirsa sekalian, dari Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, usai sudah laporan kami. Tentu bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.